Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrado Istiqlal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Employee Engagement Strategy dari Armstrong Handbook of Strategy Human Resource Management. Dan ini outline yang akan saya presentasikan pada malam ini. Yang pertama ada strategi keterlibatan karyawan, mengapa keterlibatan itu penting, apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan, sifat dan isi keterlibatan karyawan, golden picture, dan keywords. Lalu ada jurnal dan terakhir kesimpulan. Apa sih strategi keterlibatan karyawan? Keterlibatan karyawan terjadi ketika orang-orang berkomitmen terhadap pekerjaan mereka dan organisasi, serta termotivasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Menurut CIPD tahun 2012, bagi para praktisi, keterlibatan telah menjadi sebuah konsep payung untuk mencakup berbagai cara yang dapat digunakan oleh pemberi kerja untuk memperoleh upaya tambahan atau kebijaksanaan dari karyawan, yaitu kesediaan staf untuk bekerja di luar kontrak. Ini telah menjadi mantra manajemen yang baru. Lalu menurut David Case 2014, salah satu dari tarik keterlibatan adalah bahwa hal itu jelas merupakan hal yang baik. Manajer tertarik pada konsep ini karena mereka menyukai gagasan memiliki karyawan yang terlibat dan tidak menyukai prospek memiliki karyawan yang tidak terlibat. Lalu ada definisi dari para peneliti lain, yaitu Khan pada tahun 1990 mendefinisikannya sebagai pemanfaatan diri anggota organisasi dalam peran kerja mereka. Dalam keterlibatan, orang menggunakan dan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan emosional selama pertunjukan peran. Menurut Harter dan kawan-kawan, menyatakan bahwa keterlibatan adalah keterlibatan dan kepuasan individu serta antusiasme terhadap pekerjaan. Menurut Messi dan kawan-kawan yang mendefinisikan keterlibatan sebagai tujuan individu dan energi terfokus yang terlihat oleh orang lain dalam tampilan inisiatif pribadi, kemampuan beradaptasi, usaha, dan ketekunan yang diarahkan pada tujuan organisasi. Istilah keterlibatan ini sendiri dapat digunakan dalam cara tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika orang-orang tertarik dan positif, bahkan bersemangat mengenai pekerjaan mereka, menerapkan perilaku diskresi dalam memilih untuk melakukan lebih dari yang diharapkan dari mereka, bekerja ekstra dan termotivasi untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Keterlibatan juga dapat digambarkan sebagai keterikatan atau identifikasi dengan organisasi. Menurut Converse Board 2006, mendefinisikan keterlibatan karyawan sebagai peningkatan hubungan yang dirasakan karyawan terhadap organisasi mereka. Pendekatan yang paling mencerahkan terhadap definisi keterlibatan ini adalah dengan mengakui bahwa keterlibatan melibatkan pekerjaan dan organisasi, seperti yang disarankan oleh Sachs 2006, Balena Sparrow tahun 2009. Mengapa keterlibatan itu penting? Menurut Trust dan kawan-kawan 2014 mencatat potensi keterlibatan karyawan meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan. Bukti mengenai hal ini telah diberikan oleh Gallup yang telah meneliti dari 23.000 unit bisnis dan membandingkan kinerja keuangan kuartil atas dan kuartil bawah dengan skor keterlibatan. Dan mereka menemukan ada beberapa hal. Yang pertama ada perusahaan dengan skor keterlibatan di kuartil terbawah rata-rata mengalami peningkatan pergantian karyawan sebesar 31-51%, penyusutan inventaris sebesar 51%, dan terjadinya kecelakaan sebesar 62%. Mereka yang memiliki skor keterlibatan di kuartil teratas memiliki rata-rata 12%, lebih tinggi dalam hal advokasi pelanggan, 18% lebih tinggi dalam produktivitas, dan 12% lebih tinggi dalam profitabilitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan yang lebih tinggi menghasilkan serangkaian manfaat organisasi. Misalnya, yang pertama ada produktivitas atau kinerja yang lebih tinggi. Karyawan yang terlibat mempunyai kinerja 20% lebih baik dibandingkan rata-rata, menurut Conference Board 2006. Yang kedua, pergantian staf yang lebih rendah, karyawan terlibat memiliki kemungkinan 87% lebih kecil untuk berhenti bekerja, menurut Corporate Leadership Council 2004. Dan yang ketiga, ada kehadiran yang lebih baik. Karyawan yang terlibat mempunyai cuti sakit yang lebih rendah, menurut CIPD tahun 2007. Apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan? Menurut Carport dan kawan-kawan,
mencantumkan faktor pendorong keterlibatan karyawan. Di antaranya adalah yang pertama ada job challenge. Hal ini terjadi ketika cakupan pekerjaan luas dan tanggung jawab pekerjaan tinggi. Ini meningkatkan keterlibatan karena menciptakan potensi pencapaian dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua ada autonomi, kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan yang diberikan kepada pegawai dalam menjadwalkan pekerjaannya dan menentukan tata cara pelaksanaannya. Ini memberikan dasar kepemilikan dan kendali atas hasil pekerjaan. Yang ketiga ada variety, pekerjaan yang memungkinkan individu melakukan banyak aktivitas berbeda atau menggunakan banyak keterampilan berbeda. Yang keempat ada feedback, memberikan karyawan informasi langsung dan jelas tentang aktivitas kinerja mereka. Yang kelima ada fit, adanya kesesuaian antara individu dan lingkungan kerja, misalnya pekerjaan, organisasi, manajer, dan rekan kerja, yang memungkinkan individu berperilaku sesuai dengan cara mereka memandang atau ingin memandang dirinya sendiri. Yang kelima, yang keenam ada opportunities for development. Hal ini menjadikan pekerjaan bermakna karena memberikan jalan bagi pertumbuhan dan kepuasan karyawan. Yang terakhir ada rewards and recognition, mewakili pengembalian langsung dan tidak langsung atas investasi pribadi waktu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Lalu di sini ada sifat dan isi strategi keterlibatan karyawan. Yang pertama ada leadership. Diperlukan strategi kepemimpinan yang berfokus pada bagaimana manajer ini dapat memimpin dalam meningkatkan tingkat keterlibatan. Yang kedua ada the work environment, lingkungan kerja berdampak pada keterlibatan dengan mempengaruhi cara orang memandang peran mereka dan melaksanakannya. Yang ketiga ada strateginya harus mendorong, membimbing dan jika diperlukan melatih manajer ini tentang cara meningkatkan keterlibatan kerja dengan merancang atau memodifikasi pekerjaan yang memenuhi persyaratan untuk memberikan tantangan, otonomi, dan variasi. Yang keempat, ada opportunities for personal growth. Strategi keterlibatan harus mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan dan diberi dorongan untuk belajar dan tumbuh dalam peran mereka, serta mengembangkan karir masa depan mereka. Yang kelima ada performance management, aktivitas manajemen kinerja berupa definisi peran, perencanaan kinerja, dan pengembangan pribadi. Keterlibatan bersama dalam pemantauan kinerja dan umpan balik semuanya dapat meningkatkan keterlibatan. Dan ini ada golden picture yang dapat saya ambil. Ada ada kompetensi dan deskripsinya. Maksudnya adalah kompetensi ini perlu dikembangkan melalui program pembelajaran yang memungkinkan para manajer memahami bagaimana mereka diharapkan bertindak dan mengembangkan keterampilan yang perlu mereka gunakan. Program tersebut dapat mencakup pelatihan formal, khususnya bagi calon manajer atau mereka yang pertama kali menjabat sebagai pemimpin. Dan ini adalah uh, 5 keyword atau frasa kunci. Yang pertama ada kinerja karyawan, kepemimpinan, kompetensi, potensi, dan strategi. Dan ini adalah jurnal yang dapat saya ambil, yaitu Program Independence Month Celebration 2023 dalam upaya employee engagement berbasis hybrid method di Flip. Dan Flip ini adalah perusahaan teknologi keuangan, finansial teknologi di Indonesia yang menghadirkan solusi keuangan berbasis transfer uang. Flip sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan remote to hybrid working system menghadapi tantangan pada masa post-pandemic berupa employee engagement. Flip telah menaruh fokus lebih pada employee engagement dengan berbagai gagasan kegiatan. Salah satunya Independence Month Celebration 2023. Kegiatan ini secara terpusat diselenggarakan untuk pabrik karyawan di Flip Indonesia, Singapura, India sebagai 3 negara paling didominasi karyawan Flip secara hybrid. Dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa problem justification dalam jurnal tersebut adalah mendefinisikan tujuan employee engagement di kegiatan ini hingga komitmen untuk continuous improvement di antara tim pelaksana. Yang kedua ada planning and programming. Sebagai tahap kedua dilakukan dengan memilih format acara, menjadwalkan acara, mengakurasi konten acara, dan mempertimbangkan teknologi serta infrastruktur untuk acara. Yang ketiga ada action dan communications. Sebagai tahap ketiga terdiri dari 8 langkah mulai dari memastikan keterlibatan karyawan secara fisik maupun remote dengan menggunakan teknologi yang dibutuhkan. Aktif mengkomunikasikan kepada semua karyawan mengenai acara yang menjalankan, mendorong interaksi antar karyawan, proses umpan balik, mengapresiasi pencapaian dan partisipasi karyawan.
hingga menutup acara dengan berbagai dokumentasi dan mengirimkan pesan post-event. Yang keempat, ada program evaluation, diturunkan ke dalam 10 langkah komprehensif, mulai dari mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan alat evaluasi, hingga melakukan iterasi dan peningkatan berkelanjutan. Yang terakhir ada kesimpulan. Keterlibatan terjadi ketika berkomitmen terhadap pekerjaan mereka dalam organisasi serta termotivasi untuk mencapai tingkat kerja yang tinggi. Orang-orang yang terlibat di tempat kerja adalah orang-orang yang positif, tertarik, bahkan bersemangat dengan pekerjaan mereka dan siap melakukan upaya dan tidak perlu dalam pekerjaan mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, ada keterlibatan kerja dapat dibedakan dari keterlibatan organisasi. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan yang lebih tinggi menghasilkan berbagai manfaat organisasi. Ada hubungan erat antara tingkat keterlibatan yang tinggi dan perilaku diskresi yang positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan adalah kualitas kepemimpinan, lingkungan kerja, pekerjaan itu sendiri, manajemen, peluang pertemuan pribadi, peluang berkontribusi, dan komitmen terhadap organisasi. Saat mengembangkan strategi keterlibatan, langkah pertama adalah menetapkan apa yang terjadi saat ini dan berdasarkan hal tersebut menentukan strategi apa yang diperlukan dalam setiap bidang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.